Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Fisika Bangunan jurusan Arsitektur akan menyampaikan materi pembelajaran tentang iklim dan arsitektur di Indonesia. Iklim di Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan dengan rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Perubahan suhu antar musim di Indonesia tidak begitu signifikan. Selain itu, perbedaan antara lama waktu siang dan malam pun terlalu mencolok. Di wilayah yang dilewati garis khatulistiwa, perbedaan waktu siang terpanjang dengan waktu siang terpendek adalah kurang dari 1 menit. Di wilayah paling selatan Indonesia, yaitu Pulau Dana, perbedaan waktu siang terpanjang dengan waktu siang terpendek adalah 78 menit atau 1 jam 18 menit. Sedangkan untuk wilayah paling utara Indonesia seperti Pulau Rondo, perbedaan waktu siang terpanjang dengan waktu siang terpendek adalah 42 menit. Oleh karena lama durasi waktu siang yang cenderung sama panjangnya, tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun di wilayah Indonesia. Saya Asrafil Ausi akan melanjutkan materi. Langsung saja, faktor utama yang mempengaruhi iklim Indonesia bukan merupakan suhu udara ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Rata kelembapan di wilayah Indonesia berkisar pada angka 65% hingga 90%. Kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia adalah sedang dengan arah angin yang dapat diprediksi sebagai akibat pergerakan angin muson, yaitu angin muson timur yang bertiup dari arah tenggara pada bulan Mei hingga September, dan angin muson barat yang bertiup dari arah barat dan barat laut pada bulan November hingga Maret. Terdapat beberapa jenis iklim yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu sebagai besar beriklim hutan hujan tropis yang mempunyai tingkat presipitasi atau curah hujan tertinggi. Kemudian diikuti dengan iklim muson tropis serta iklim sabana tropis yang mempunyai tingkat presipitasi atau curah hujan terendah. Namun, selain iklim-iklim tersebut, Indonesia pun memiliki iklim laut dan iklim tanah tinggi subtropis di beberapa wilayah dataran tinggi di Indonesia. Umumnya pada ketinggian 1.500 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki iklim tundra, yakni di wilayah pegunungan di Papua. Saya Doni Kusuma akan melanjutkan materi selanjutnya. Muson. Pergerakan angin muson sangat berpengaruh terhadap intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pada umumnya, angin muson barat yang membawa banyak uap air bergerak dari arah barat dan barat laut Indonesia pada bulan November hingga Maret, sehingga terjadilah musim penghujanan. Angin muson timur yang bersifat kering bergerak dari arah tenggara Indonesia pada bulan Mei hingga September, sehingga terjadilah musim kemarau. Akan tetapi, pola angin muson ini juga dapat berubah sebagai akibat dari adanya pola arah angin lokal, terutama di wilayah Kepulauan Maluku. Pola angin tahunan yang bersosialisasi ini berkaitan erat dengan posisi Indonesia yang merupakan intum atau tanah genting yang menjadi penghubung antara dua benua, yakni Asia dan Australia. Pada bulan Oktober hingga Maret, tekanan udara yang tinggi terjadi di Gurun Gobi dan menyebabkan
pergerakan angin muson dari daratan Asia menuju Australia. Saya atas nama Gabriel Reza Ramuk. Saya akan melanjutkan materi tentang iklim yang berkaitan dengan arsitektur. Iklim merupakan faktor alam yang sangat penting bagi eksistensi arsitektur bangunan di seluruh permukaan bumi ini. Karena iklim memiliki banyak unsur di dalamnya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan, keberlangsungan hidup manusia sehari-hari serta bermanfaat bagi penerapannya terhadap arsitektur. Bangunan yang direncanakan harus memanfaatkan matahari dan iklim sebagai sumber energi primer dan dirancang untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sebagai konsekuensi siklus iklim secara harian, musiman maupun tahunan, dan mengalami versi cuaca yang berbeda sesuai dengan keberadaannya pada suatu garis lintang geografis tertentu di permukaan bumi ini. Perbedaan iklim yang ada di belahan bumi ini ikut mempengaruhi perbedaan karakter, ciri khas dari arsitektur bangunan masing-masing wilayah yang dibagi atas 4 wilayah iklim, sehingga mengakibatkan manusia merancang bangunannya sebagai tempat hunian, aktivitas, atau kerja dan lain-lain harus seiring bahkan memanfaatkan kondisi alam dan iklim agar memperoleh kenyamanan yang termal. Iklim memiliki pengaruh yang cukup besar bagi bentuk arsitektur suatu bangunan. Bentuk bangunan di suatu wilayah tidak akan sama, sekalipun bangunan tersebut berada di dalam satu kawasan pembagian iklim. Namun, jika ditinjau secara klimatik, bentuk arsitektur suatu bangunan akan sama prinsipnya untuk satu kawasan pembagian iklim. Saya Anjas Kurniawan ingin melanjutkan materi. Langsung saja, arsitek juga bertanggung jawab merancang bangunan agar layak dihuni dan digunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial sehari-hari. Pada dasarnya, setiap pembangunan pasti akan mengubah keseimbangan lingkungan alami dan mengubahnya menjadi lingkungan binaan. Dalam perancangan bangunan, arsitek didukung oleh beberapa disiplin lainnya. Peran arsitek dan disiplin lainnya sangat penting dalam merancang bangunan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut. Pengoperasian bangunan gedung bertingkat tinggi memerlukan energi yang besar untuk penerangan dan pendinginan udara, sistem penyediaan air bersih, pembuangan air, dan sampah. Pengaruh perubahan iklim ini terhadap dunia arsitektur juga ternyata berkaitan juga dengan pengaruh dunia arsitektur terhadap perubahan iklim. Seperti kasus penggunaan AC dan pohon di mana dipengaruhi iklim global, tetapi juga pendekatan tersebut berpengaruh balik kepada perubahan iklim global. Ada bangunan yang merespon dengan baik sehingga akan menjadikan hasil yang lebih baik. Peran-peran arsitek pada perancangan bangunan-bangunan dan juga lingkungannya akan berpengaruh terhadap iklim global. Sektor-sektor konstruksi pembangunan pun berpengaruh terhadap perusakan lingkungan. Dapat dilihat dari pengambilan material mulai dari hulu ke hilir secara terus-menerus, mengurangi tanaman yang akan menjadikan banyak bencana dan bumi semakin panas. Pengaruh iklim terhadap arsitektur dan pengaruh balik terhadap arsitektur terhadap perubahan iklim harus dilihat secara bijaksana. Indonesia sebagai negara beriklim tropis dalam pembangunannya seharusnya dapat memanfaatkan keuntungan iklim tropis di Indonesia seperti panas matahari yang menyinari setiap hari, adanya daerah-daerah yang sering hujan, tanah yang bagus sehingga dapat ditumbuhi tanaman. Selanjutnya, adaptasi dan pendekatan terhadap perubahan iklim global dapat dilakukan dengan mengadopsi kearifan lokal. Dalam perancangan pada zaman dahulu, di Indonesia para perancang rumah-rumah tersebut atau biasa kita kenal dengan arsitektur tradisional sudah menerapkan perancangan yang terbukti bertahan dalam menghadapi iklim di Indonesia. Pada tahun 1800-an, para arsitek Indonesia bergelut dengan topik arsitektur tropis yang bertujuan memanfaatkan sebesar mungkin keuntungan geografis Indonesia di daerah tropis. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.